Selanjutnya adalah orasi pencerahan Islam yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Abdul Mukti MED. Kepada beliau ini Pak Mukti, biasanya orang kandang itu kalau tiga jam Pak itu untuk ceramah itu gak ceramah Pak, dianggap durung ceramah itu. Jadi kami mohon nanti Pak Mukti ini itu paling tidak minimal 2 jam lah untuk memberikan penceramaan di sini ini. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Pak Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataras samawati wal ard wa man fihinna wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zainuddin Maliki, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Najib Hamid MSI, juga Wakil Ketua PWM Jawa Timur. Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan, jika hadir bersama kita pada malam hari ini. Bapak Ketua Cabang Muhammadiyah Paciran, Pak Haji Anwar, juga Pak Lurah, Pak Haji Agus tadi yang semangat luar biasa, juga Pak Margiono, Ketua Rukun Nelayan, dan juga Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kandang Semangkon, bapak-bapak, para sepuh bin sepuh, para tokoh masyarakat, ibu-ibu yang saya lihat pada malam hari ini paling semangat. Saya dengarkan tadi jawaban salamnya nyaring terdengar sampai podium. Ibu-ibu Aisyah, saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, baik pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Hizbul Waton, IMM, dan seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam dan dalam keadaan sehat walafiat di majelis pengajian yang mubarak ini. Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita sehingga kita sekalian dapat bersama-sama menunaikan dan menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kita bermohon berdoa kepada Allah semoga acara ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, saya merasa sangat berbahagia dan beruntung bisa berada di podium ini dalam rangka 10 tahun Rukun Nelayan Kandang dan juga dalam rangka pengajian akbar. Ini sungguh sesuatu yang membahagiakan bagi saya, karena kalau seandainya tidak ada pengajian ini, saya mungkin tidak sampai di tempat ini. Saya merasa sangat berbangga karena di daerah pantai ini berdiri Ranting Muhammadiyah, berdiri amal-amal usaha Muhammadiyah yang luar biasa. Saya sebenarnya tadi tetap mau bertahan duduk di depan walaupun kehujanan. Saya mau menikmati bagaimana nikmatnya hujan-hujanan. Luar biasa, dan ini juga tentu menunjukkan bagaimana semangat kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini pengajian yang luar biasa karena diiringi suara-suara di atas ini yang juga luar biasa.
Tadi saya sempat mikir jangan-jangan panggungnya ini terbang. Rupanya panggungnya cukup kokoh. Tadi saya cerita kepada Mas Najib, kepada Pak Zainuddin, saya pernah pengajian di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pengajiannya juga di pantai seperti ini. Di tengah pengajian hujan, kemudian panggungnya terbang. Panggungnya terbang sampai paduan suaranya batal menyanyi, drum bandnya kabur karena khawatir drum bandnya rusak terkena hujan. Tapi di sini alhamdulillah panitia dapat menyiapkan dengan baik. Bahkan tadi Pak Lurah yang merupakan nelayan senior menyampaikan tidak usah khawatir karena hujan ini hanya akan lewat sebentar, dan ternyata benar adanya hanya numpang lewat saja. Karena itu maka saya merasa sangat berbangga dan berbahagia bahwa Muhammadiyah ini tidak hanya menjadi gerakan masyarakat dan orang-orang kota saja, tidak hanya menjadi gerakan para pegawai negeri saja, tetapi Muhammadiyah ini menjadi gerakan yang anggota-anggotanya termasuk dalamnya adalah para nelayan. Tentu nelayan Muhammadiyah itu adalah nelayan yang berkemajuan. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Cabang, oleh Pak Margiono, betul ya namanya ya Pak? Betul ya Pak ya? Pak Ketua RN, Rukun Nelayan, bagaimana kaitan antara laut, nelayan, dengan penyebaran Islam. Kalau kita lihat bagaimana Islam itu berkembang, maka masyarakat yang memiliki sumbangan besar terhadap perkembangan Islam itu adalah para pelaut, para nelayan, dan oleh karena itu maka kalau kita lihat peta Indonesia, kemudian kita lihat penduduknya, maka sebagian besar masyarakat Islam itu berada pada wilayah pantai dan wilayah-wilayah yang dekat dengan sungai. Minggu yang lalu saya masih di Riyadh, Saudi Arabia. Makanya panitia mungkin agak dagdikduk karena di Jabri tidak membalas. Karena saya sedang di Riyadh, diundang oleh Raja Salman untuk berkunjung ke Riyadh. Ada festival kebudayaan di satu desa namanya Janadriyah. Di situ Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menjadi tamu utama atau tamu istimewa dari Raja Saudi, Raja Salman. Kemudian baru satu malam di rumah saya langsung ke Sanggau. Bapak Ibu tahu Sanggau? Ya, Sanggau itu wilayah di Kalimantan Barat yang di situ juga pernah berdiri kerajaan Islam Sanggau. Ada kerajaan Islam yang berdiri di dekat Sungai Kapuas. Dan kalau kita lihat Indonesia sekali lagi sampai ke Papua, sampai ke Maluku, wilayah-wilayah yang di situ sebagian besar penduduknya beragama Islam adalah mereka yang tinggal di sepanjang pantai dan sungai-sungai. Kalau kita lihat sejarah Islam di Pulau Jawa ini, para wali itu sebagian besarnya tinggal di kawasan pantai, di Gresik, di Tuban, di Demak, kemudian juga di Aceh dan seterusnya. Islam masuk ke Indonesia juga lewat jalur pantai, dan itu menunjukkan arti penting dari para pelaut, arti penting perairan Indonesia sebagai jalur utama penyebaran agama Islam di tanah air kita. Bahkan kalau kita lihat sampai di kawasan ASEAN yang meliputi beberapa negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, sebagian wilayah Thailand Selatan, kemudian Filipina Selatan, bahkan sebagian Vietnam, mereka yang menjadi pemeluk agama Islam adalah mereka yang juga tinggal di kawasan-kawasan yang dekat dengan kawasan perairan internasional. Sehingga dalam konteks itu, maka penyebaran Islam termasuk
perkembangan Islam dan perkembangan bahasa Indonesia sebagai lingua franca itu juga disebabkan oleh penyebaran melalui para petani, para nelayan, dan lewat jalur lautan. Tidak apa-apa saya bertahan di sini. Kokamnya masih kan? Ya, nggak apa-apa. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, dalam kaitan ini pula maka kita sekalian tentu sangat berharap agar kita memiliki petani, memiliki nelayan yang cerdas, karena masa depan bangsa ini ditentukan oleh para petani dan ditentukan oleh para nelayan. Para nelayan inilah yang menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang cerdas. Saya turun ya. Oh, makin deras rupanya. Tapi garam itu impor. Karena apa? Petani garam tidak dibina dan tidak mendapatkan perlindungan. Karena kalau impor itu yang untung adalah pedagang. Kalau impor itu yang untung adalah mereka para kartel-kartel yang menguasai jaringan impor. Petaninya tidak sejahtera, tidak terangkat ekonominya. Begitu pula dengan nelayan. Saya pernah ke beberapa negara. Saya pernah ke Afrika Selatan, ke Cape Town namanya. Cape Town itu dengan saking mriki terus mawon namanya dugi Cape Town. Neng dugi Cape Town itu pinten tahun mboten ngertos. Karena laut itu semuanya nyambung. Dapatnya ikan teri yang di pinggir kecil-kecil tidak bisa menangkap ke tengah karena tidak punya kapal yang memungkinkan kita berlayar menangkap ikan itu. Di tengah ikannya ditangkap nelayan negara lain, dicuri negara lain. Karena nelayan kita tidak bisa menangkap sampai ke laut dalam itu. Mengapa seperti itu? Karena sebagian memang nelayan kita ini belum meningkat teknologinya. Dan kenapa tidak meningkat? Karena nelayan kita tidak dicerdaskan oleh yang mengatur negara. Karena itulah maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin nelayan ini nasibnya lebih baik, kita harus punya wakil-wakil yang nanti ikut mengatur jalannya negara. Sehingga undang-undang itu mboten nanti hubungannya kali kurang-kurang ya. Kurang itu kan iwak kurang, undang-undang itu. Maka isi dari lembaga yang bernama DPR itu harus dirubah orangnya. Dan untuk merubah orangnya harus dipilih melalui pemilu. Karena itu maka kalau ada wakil-wakil kita yang nanti bisa membawa aspirasi, maka mudah-mudahan saya setuju dengan Pak Ketua Cabang tadi, ya pilih yang kira-kira nanti akan membawa aspirasi. Nah, yang dipilih siapa? Kalau sudah punya dari warga sendiri, ya jangan milih warga lain. Yang warga sendiri siapa namanya? Siapa namanya? Saya ragu-ragu. Pak Kaji Alimin, sarjana alam goib. Makanya sekarang nggak ada lagi SAG itu. Tapi yang ini bercanda ya, tidak apa-apa ya. Maaf, bagi yang SAG mohon maaf. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, kita itu punya kekuatan untuk melakukan perubahan. Sehingga kalau kita ingin Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini kehidupannya sesuai dengan ajaran agama Islam, maka tentu yang mewakili kita itu juga harus mereka yang memperjuangkan aspirasi umat Islam. Jangan sampai kita ini umat Islam itu mayoritas, tapi yang mewakili kita justru sebagian besarnya bukan dari kalangan kita. Karena itu maka Bapak dan Ibu-ibu, dalam kaitannya dengan dakwah, Muhammadiyah ini merupakan gerakan dakwah. Dakwah itu bisa kita lakukan dengan pendekatan, namanya pendekatan struktural. Apa Bu? Muhammadiyah mesti perso ya. Struktural itu buatan itu hubungannya kali kerupuk. Soalnya kerupuk itu kriuk-kriuk, ini struktural, struk. Nah, biasanya saya nggak ada struk itu pegawai negeri. Agar pun tanggal siji untuk stroke, begitu untuk stroke langsung stroke. Soalnya apa? Duitnya tulisannya 6 juta, jebule wis entek kabeh, duitnya nggih bayar kredit. 6 juta tulisannya,
duit tembuh rawuh soalnya sentak nggih kredit. Itu pegawai negeri di sana. Kalau pegawai negeri di kandang saya kira ya kok sama sih? Ya harus beda dong, masa Muhammadiyah sama dengan yang nun jauh di sana. Karena itu maka dakwah struktural itu artinya kita berdakwah dengan menggunakan pendekatan struktur lewat jalur undang-undang dan lewat jalur eksekutif, atau dalam bahasa kerennya itu lewat jalur eksekutif dan lewat jalur legislatif. Kenapa ini penting? Karena undang-undang itu mengikat penyelenggara negara dan mengikat warga negara. Sehingga kalau yang membuat undang-undang ini bukan mereka yang memperjuangkan rakyat, maka banyak aturan itu yang justru menyulitkan dan menyengsarakan rakyat. Kalau yang menjadi kepala daerah itu bukan orang yang pro dakwah, maka yang banyak itu bukan kegiatan ibadah, tapi yang banyak justru kegiatan maksiat. Nek bupati ini niku sregep ngaji, rakyat itu seperti Pak Bu, rakyatnya bagi saya. Nek bupati ini senengane karaoke, rakyatnya nek bupati ini seneng ngaji, pendopo untuk ngaji. Nek bupati ini seneng gaple, nah, pendopo gitu tuh, gaplek itu nih. Gaple ini nek cara kampung lo Kudus, itu saya ngatakan bundur-bundurnya ini loh. Bundurnya siji, kosong-kosong, pernah dibuanting. Kalau setengah mabuk ini loh, namanya gaple ini loh. Nek kosong begini nopo namanya? Domino apa domino? Nah biasanya domino kali domino. Kalau mabuk mendem. Nah, kalau pimpinannya bukan orang yang pro dakwah, maka masyarakatnya akan semakin jauh dari Allah. Dan kalau masyarakat semakin jauh dari Allah, maka azab Allah itu tinggal tunggu waktunya saja. Karena itulah maka bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak boleh, bahasa anak mudanya itu cuek bebek. Cuek bebek itu artinya enten meh coblosan meh pemilu, orang melu-melu itu namanya cuek bebek. Ada banyak foto-foto yang beredar di pinggir jalan itu tidak diperhatikan namanya. Makanya enten sing ngajak-ngajak jenengan dipersani, iki cocok apa enggak dengan kita untuk mendukung dakwah apa tidak. Pilih yang mendukung dakwah. Orangnya siapa? Nanti tanya Pak Ketua Ranting, tanya Pak Ketua Cabang. Yang jelas Abdul Mukti tidak ada di situ. Karena saya ini PNS, pinggato pun nampung sekedhik. Kadang-kadang ngaten sing guyon PNS itu gajinya 6 koma. 6 koma itu mboten 6 juta koma, angger tanggal 6 terus koma. Soalnya terus entek dibelanjakno. Nah, ini namanya dakwah struktural. Nah, yang kedua namanya dakwah kultural. Pengajian seperti ini dakwah kultural, memberikan ceramah pencerdasan. Ibu-ibu bagaimana cara mengolah ikan supaya awet. Itu ada ilmunya, diberikan dakwah. Bagaimana cara goreng ikan supaya tidak gosong semua. Makanya gosong kabeh niku proteinnya ical. Saya ngeten mriku uyah tok. Alasannya ben nglawuhi digawe sak asin-asine. Iku biasanya nek nembe nesu, niku sing disuguhke niku sing asin niku. Kadang-kadang wis disuguhi petek. Petek besok nggih petek nggih. Cara mriki napa, Pak? Petek niku Pak sing cilik-cilik sing gepeng sing rine gede-gede niku lho, napa namanya niku? Napa, Bu? Lantar. Pokoknya cara kampung kula niku jenenge petek. Meskipun gepeng, ora ana daginge. Uyah-uyah niku isine niku. Nah, ibu-ibu juga perlu kan belajar bagaimana cara mengolah ikan supaya nutrisius dan juga delicious. Nah, ini bahasa keren nih. Nutrisius itu artinya bergizi, delicious itu artinya lezat. Nah, ibu-ibu masak ini pun leres. Ikan itu tetap nutrisius bergizi. Tetapi nek masak ini pun salah,
Ya sudah tidak ada apa-apanya, tidak ada gizinya. Malah marahi darah tinggi niku biasanya. Saben dino podo terus, hari itu darah tinggi. Ternyata penyebab darah tinggi itu bukan daging sapi, tapi iwak asin yang terus menerus. Bojone mabuk iwak asin. Oleh karena itu maka perlu kita berikan keterampilan. Kalau sudah dapat ikan, jangan diberi pengawet. Orang masih hidup kok makan pengawet. Harus ada cara dan ilmu bagaimana supaya pendapatan kita meningkat, tetapi juga masyarakat semakin sehat. Karena itulah maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka kita memajukan bangsa Indonesia ini dan menjadikan Indonesia ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita perlu pemimpin-pemimpin yang memang mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan Islam dan memperjuangkan dakwah bagi warga Muhammadiyah, tentu dakwah Islam yang berkemajuan. Nelayan dari waktu ke waktu harus makin cerdas. Tadi saya tanya Pak Lurah, nek jenengan melaut niku sudah menggunakan teknologi navigasi nopo dereng? Katanya sudah. Sekarang katanya sudah pakai GPS, sudah pakai satelit. Oh iwak sing oke iki ning kono kae. Nek riyen kan nun sewu kalau sebelum ada GPS, nek melaut niku tergantung dino. Nek Senin menggok niwa, nek Selasa menggok nengen. Menggok nengen. Maka nek Kamis terus, nek Jumat libur. Jumat leren. Luar biasa. Sekarang sudah berilmu menggunakan navigasi. Sehingga dengan demikian maka laut ini yang merupakan anugerah Allah itu bisa mendatangkan kepada kita rizki yang mulia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh Allah telah memuliakan manusia dan kami jadikan manusia itu bertebaran di daratan dan di lautan. Di darat ada manusia, di laut ada manusia. Tapi yang di darat dan di laut itu Allah memberikan kepadanya rizki yang baik-baik. Wa razaqnahum minat thayyibat. Di darat ada rizki, di laut ada rizki. Wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Dan Allah memuliakan manusia di antara makhluk Allah yang lainnya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rizki yang diberikan oleh Allah itu bukan rizki yang datang tiba-tiba, tapi rizki yang harus diikhtiarkan dengan ilmu dan dengan kekuatan jasmani kita. Sehingga kalau ingin bangsa kita ini maju, kata Al-Quran, dia harus punya dua kekuatan. Yang pertama kekuatan ilmu, yang kedua kekuatan jasmani. Bastotan fil ilmi wal jismi. Kalau tidak punya ilmu, laut yang luas ini, kandungan ikan yang luar biasa itu hanya sebagian kecil saja yang bisa kita tangkap. Padahal laut itu di dalam Al-Quran dijelaskan memiliki kandungan rizki yang luar biasa. Tidak hanya ikan yang ada di laut, berbagai tambang kekayaan juga ada di dasar laut. Malah katanya juga ada sang putri yang ada di laut, namanya Putri Duyung. Itu kan di laut terus gitu, tapi itu hanya dongeng. Nyatanya tidak ada Putri Duyung itu. Ini ku namun dihapusin dengan enten Putri Duyung. Makanya enten Putri Duyung tak kira teng mriki digoleki kokam. Kokam akan nyari Putri Duyung. Kokamnya terus katisen ya Pak. Kokam boleh tertawa juga. Nah, makanya dengan kesel negatif mas. Soalnya beberapa tempat itu saya dikawal kokamnya malah semaput. Kali ini kayaknya enggak karena banyak makan ikan dengan kokamnya kuat-kuat. Ya. Kalau kita memiliki ilmu, maka kita bisa mendapatkan rizki yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak berilmu.
Kalau nelayan ini punya kapal besar, menangkap dengan teknologi yang canggih, tangkapannya tentu lebih banyak. Kalau tangkapan banyak, punya storage, punya penyimpanan yang baik, tentu ikan itu dibawa ke darat masih dalam keadaan baik. Perbedaan orang berilmu dengan tidak berilmu, kaitannya dengan rezekinya itu, pernah saya dapatkan dari seorang penceramah yang datang di tetangga dekat saya itu. Sang penceramah ini menjelaskan pentingnya ilmu, hubungan ilmu dengan rezeki, dengan membandingkan kuli pengangkut batu dengan dokter bedah. Pak Bu, nek kuli ngangkuti watu, niku sedinten bayarannya pinten? 100.000. Mangguli watu sak truk niku bayarannya pinten? 100.000 nek temen iki. 100.000 itu sudah tinggi apa rendah? Tinggi ya, 100.000 udah tinggi. Pun kalau kunggahke pun 500.000 pun. Mengangkut batu bertonton dapat 500.000. Dokter bedah ngangkut watu. Watu ginjal niku pinten ton watune? Saon enten? Nggih mboten enten. Wong ginjale niku sak printil kok watune sakon. Watune niku paling 1,5 gram. Bayarnya pinten Bu, Pak? 1 juta. Itu kalau orang punya ilmu. Begitu pula dengan nelayan kita. Kalau makin cerdas nelayan kita ini, rukun nelayan ini berkembang dengan baik, ada peningkatan ilmu, peningkatan teknologi, maka insya Allah nelayan itu juga hidupnya akan semakin sejahtera. Tapi untuk itu dia juga harus punya fisik yang kuat. Nelayan, udanan, terus masuk angin, keroan. Ya tidak bisa ke laut, itu nelayan apa namanya? Namanya nelayan piye. Piye niku nek cara nggih kula niku manuk sing nembe netes. Sami nggih, kan niku. Nelayan kena udan, kok masuk angin itu jenenge nelayan piye. Kena udan ndek pipis jedindilen. APK itu harus tahan hujan, tahan badai. Kena angin biasa. Laut itu sahabatnya, karena disitulah terletak rezekinya. Dan rezeki yang halal itu akan berkah kalau kita sedekahkan. Tadi saya salut, katanya nelayan kita sudah menyisihkan berapa persen tadi? 1/4, berarti 25% dari pendapatannya untuk dakwah Islam. Itu sungguh suatu kemuliaan yang luar biasa. Karena itu maka kalau tangkapannya itu makin banyak, ini kalau nelayan kita ini rata-rata berapa Pak Bu dalam sehari dapatnya berapa ton? 1 ton itu pinter nek dirupiahke. Sedina 1 ton. Ibu-ibu mboten ngandel iki. Sedina kok 1 ton. Jadi tontonan itu nek sedina 1 ton itu. Ya udah, berapa pendapatannya rata-rata? Nek rata-rata sebulan di sini nelayan berapa Pak Bu? 2 ton, sebulan 3 juta. Wah, 3 juta ya memang termasuk belum berkemakmuran itu. Pendapatannya menurut saya itu kalau semakin meningkat, katakanlah kalau sekarang sebulan itu tadi Pak Lurah katanya sebulan itu 4 juta, maka kalau makin maju teknologi nelayan ini bisa sebulan itu mendapatkan 8 juta. Nek dapat 8 juta diambil 25%, maka sedekahnya berapa? 2 juta. 2 juta kali berapa anggota Muhammadiyah itu bisa membangun masjid dengan ketinggian melebihi Masjidil Haram. Tetapi nek untuk 4 juta, terus kemudian nek lagi duit-duit dintek-entek ke kabeh, kemudian nanti kalau sudah duitnya habis semuanya dijual. Ini namanya bukan nelayan yang berkemajuan. Nelayan yang berkemajuan itu senantiasa mengamalkan ajaran Al-Quran. Sedang ada rezeki, banyak bersedekah, jangan boros.
Bedanya orang boros dengan tidak boros itu dilihat dari bagaimana cara dia menggunakan uang. Dulu di daerah Temanggung, Jawa Tengah, Temanggung itu penghasil tembakau. Riyen nanti mbakku niku regane niku edan-edanan. Begitu duitnya banyak, bawa duit teng pasar niku akeh, kabeh sing ning pasar dituku saanane. Desanya belum ada listrik, beli kulkas. Desa ini dari nanti listrik, ini kulkas itu dituku. Kok ada kulkas listrik? Ini mergo wong sugih bingung buat duit, akhirnya apa? Kulkasnya kan bahasa Indonesia ini kulkas itu kan lemari es, akhirnya gitu kok sandangan podo-podo lemari ini kok apa? Kalau nanti jadi pembimbing haji ini kan sok do bawa teri, bawa tempe, bawa ke kampung niku. Nah pas teng Madinah niku wolung dinten, boten enten lemari nih, kalau cek kulkas isine niku tempe, isine niku sandangan. Ditokoki sandangan temen niku cek, Bu, ini kan untuk naruh makanan kok ditaruh pakaian, kan sama-sama lemarinya Pak. Nah itu namanya bukan orang yang berkemajuan. Kalau ibu saya memang begitu, di rumah punya lemari, kadang-kadang malah iwak itu lagi di lemari beras di pangan kucing. Bapak-bapak yang kami hormati, karena itu maka kita harus punya kekuatan ilmu, punya kekuatan jasmani, dan itu kunci umat ini sebagai pemimpin. Tapi yang sangat penting di atas semua itu adalah kekuatan iman dan kekuatan ketakwaan. Kalau suatu bangsa mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu rizkinya dari langit dan bumi. Tetapi kalau manusia itu bermaksiat kepada Allah, maka sungguh azab Allah itu sangat pedih. Karena itulah maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dalam rangka kita memperkuat dan meningkatkan kemakmuran ekonomi kita, maka selain 3 fondasi tadi, iman, takwa, ilmu, kesehatan jasmani, juga persatuan di antara kita. Kalau kita rukun, kita akan semakin kuat. Tetapi kalau kita tidak rukun, maka kita akan menjadi lemah. Oleh karena itu maka organisasi rukun nelayan ini menjadi penting. Karena kerukunan nelayan itu bisa menjadi sarana untuk kita menyampaikan aspirasi, bisa menjadi sarana untuk kita memperjuangkan bagaimana kita bisa meningkat kehidupannya. Dan ini sekali lagi diperlukan dakwah, baik dakwah melalui dakwah kultural seperti ini, maupun dakwah kultural melalui para anggota legislatif dan melalui para pejabat eksekutif. Sehingga kalau sekarang ada yang mau menjadi wakil kita, maka marilah kita berikan perhatian kepada mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang ini ada yang mengeluh, katanya anggota dewan kita sekarang itu isinya bukan orang-orang yang top-top. Kenapa seperti itu? Karena rakyat tidak milih yang top. Kadang-kadang mohon maaf, kalau masyarakat itu sudah materialistis itu artinya sing jujur itu materi. Nek milih niku mboten mirsani kapasitas, kemampuan, integritas, moralitas. Nek kadang-kadang nek milih niku sing dipirsani niku isi tas. Kula niku gak ada rencana kiai dadi anggota caleg mboten dados. Padahal beliau niku termasuk kiai khos. Terus kula tanglet kiai jenengan kan kiai khos, kok nyalon mboten kepilih. Anggih niku Mas Mukti, zaman sakniki niku kiai khos niku kalah-kalah kiai cash. Walaupun khos, nek mboten ngedum cash niku mboten dipilih, niku tiyang zaman sakniki. Nek warga Muhammadiyah milih ngoten apa mboten? Nek milih tergantung isi tas nggih. Maka akhirnya tatas. Pramila sakniku kathah sing terpilih jadi anggota dewan paling takut dengan organisasi yang hanya 3 huruf itu. Dimulai huruf K, diikuti huruf P,
diikuti huruf K lagi. Anggota dewan yang terhormat tapi takut dengan 3 huruf tadi, KPK. Karena apa? Waktu naik itu dia harus mengeluarkan banyak isi tas, maka begitu terpilih dia juga mencari lagi isi tas. Nah, supaya mereka yang seperti ini tidak terjadi lagi, maka kalau milih, mohon maaf, jangan memilih karena hartanya, tapi milih karena kemampuannya, milih karena akhlaknya. Karena kalau kita ingin negara ini baik, maka yang menjadi wakil kita harus orang yang baik. Kalau kita ingin negara kita itu maju, maka yang mengisi lembaga-lembaga negara kita itu harus orang-orang cerdas dan yang berpikiran maju. Karena kalau tidak, maka mereka yang ada di sana itu bukan mereka yang pro rakyat, tapi mereka yang justru malah menyengsarakan rakyat. Ini sesuatu yang penting, dan oleh karena itu maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jangan pasif sekali lagi, jangan apatis. Muhammadiyah sebagai organisasi memang netral. Muhammadiyah sebagai organisasi tidak mendukung salah satu partai politik. Kalau sekarang sedang rame-rame calon presiden dan wakil presiden, Muhammadiyah juga tidak mendukung nomor 1 atau nomor 2. Warga Muhammadiyah diberikan kebebasan untuk memilih mana yang terbaik. Nanti kalau sudah ada debat calon presiden wakil presiden, panjenengan persani yang lebih hebat yang mana, programnya yang lebih cocok untuk kita yang mana. Kemudian yang kedua, diperhatikan membuat program itu kira-kira bisa melaksanakan apa tidak. Karena kadang-kadang ada yang buat program, tapi program itu kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan. Misalnya ini ada yang bikin program, nanti kalau saya menang, orang kandang semangkon, tak unggah ke haji kabeh. Niku saya napa mboten, Bu? Niku unggah ke haji nggih saya. Ning apa iso? Nanti kalau kemudian katanya kalau nanti terpilih saya dunggake haji kabeh. Nggih Bu, ning kula dadi bupatine 5 tahun, jenengan ngantrine 20 tahun. Bagus sih bagus, ning ketok lempen ning ngapusi. Makanya nanti perhatikan, jangan hanya melihat janjinya seperti apa, tetapi kemudian kira-kira bisa dilaksanakan apa tidak. Inilah cirinya pemilih yang cerdas dengan yang tidak cerdas. Kalau nanti ada yang mengajak ini dan itu, sampaikan saya sudah punya pilihan ini pilihan saya yang mantap. Saya sudah menggunakan pertimbangan agama. Karena kalau kita tidak menggunakan pertimbangan itu, pertimbangannya itu tadi fulus, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang mamfus. Walaupun katanya kalau mau jadi caleg katanya harus punya banyak fulus. Temen saya yang nyalek gak jadi, katanya mafi fulus, manfus, gak punya duit, lempus, mampus. Makanya kalau milih sekali lagi, jangan milih karena materi, pilih karena kemampuannya, pilih karena akhlaknya. Dan kalau nanti milih presiden dan wakil presiden, jangan milih karena benci atau karena pertimbangan-pertimbangan yang bersifat permusuhan, tapi pilihlah karena pertimbangan programnya. Karena kita dalam menentukan pilihan ini harus menentukan pilihan yang adil. Ini menjadi sangat penting karena sekarang ini sudah mulai saya lihat warga Muhammadiyah yang dukung nomor 1 semangatnya luar biasa, dukung nomor 2 juga semangatnya luar biasa. Ada seorang khotib Muhammadiyah yang dulunya kalau khutbah itu, kalau doa itu selalu begini doanya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Begitu dia dukung nomor 2, tidak mau lagi begini, diganti begini. Ya, jangan seperti itu pula gitu. Tapi saya kira ini bukan khotib Muhammadiyah di kandang semangkon, ini Muhammadiyah di sana itu.
Mungkin kalau kira-kira khotibnya itu kokam mungkin diganti begini. Wah, sejak kapan doa jadi begini? Semuanya saudara sebangsa, semuanya untuk kebaikan kita bersama. Pemilu itu hanya sarana bukan tujuan. Dan karena itu maka karena dia sarana bukan tujuan, maka jangan sampai sarana itu mengalahkan tujuan. Sehingga karena itu maka kalau kita beda pilihan, marilah kita saling menghormati. Kalau kita beda aspirasi, janganlah kita saling membenci. Jangan sampai gara-gara perbedaan pilihan terus kita kemudian ibarat pepatah Jawa, dadi banyu moh nyiduk, dadi godhong moh nyuwek. Cara begini ngapa niku? Wes pokoknya anti sama sekali. Jane yang ngelak ning mergo sing duwe banyu ku ora seneng, ora gelem ngombe. Jane ya perlu godhong nggih mepes iwak. Ning mergo sing duwe godhong iku musuhe. Luwih bacek kaliren daripada jiko godhong saka tanggane musuhe itu. Kita jangan seperti itu. Apalagi kalau kita itu sesama warga persyarikatan, apalagi kita itu sesama umat Islam. Indonesia ini negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kalau Indonesia ini maju, maka umat Islam yang menentukan kemajuan Indonesia ini. Dan kalau Indonesia itu hancur, maka yang paling banyak menderita adalah juga umat Islam. Karena kita yang paling banyak jumlahnya di tanah air kita ini. Karena itu maka menutup ceramah saya ini, mohon maaf saya tidak jadi ceramah 2 tahun. Setahun saja. Padahal ibu-ibu kayaknya masih semangat ya, Bu. Jenengan makai badhe nyumet Bang Apin apa mboten? Mboten nggih. Bang Apin niku boros. Siji gur diobong 93.000 kok. 93.000 gur diobong terus deloki tor. Kayak makai kembang api niku gawean Cina sisan, made in China. Kayak kembang api ini gawean kembang semangkon mungkin enggak apa-apa, itu duitnya mau kembang semangkon juga. Zakatnya 25% juga sedekahnya. Kita isi malam pergantian tahun ini dengan pengajian ini luar biasa. Salut untuk warga persyarikatan dan salut untuk bapak-bapak pengurus rukun nelayan. Mengisi tahun baru dengan pengajian, mengisi tanda syukur dengan kita memperdalam ajaran Al-Quran. Ini sebuah tradisi yang baik, ini sebuah acara yang baik. Karena itu maka mudah-mudahan acara seperti ini dapat terus kita laksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan tahun yang akan datang kalau ada pengajian lagi di sini, kawasan ini sudah menjadi kawasan aula yang berlantai 13. Sehingga kalau hujan tidak kehujanan. Sakit boten kita-kita. Tidak yakin toh? Ini kalau untuk iwak kembung bangun lantai 13. Kalau dapatnya ikan salmon, nah itu baru lantai 17 kita bangun. Tapi insya Allah kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang kita terima akan bertambah. Tapi kalau kita kufur atas nikmat Allah, ingatlah siksa Allah sungguh sangat pedih. Karena itu maka mengisi tanda syukur dengan pengajian ini adalah salah satu tuntunan agama yang mudah-mudahan menjadikan berkah Allah dan rahmat Allah untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita sekalian diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan, sehingga kita mengisi hidup kita ini dengan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun hidup kita dengan hidayahnya, sehingga kita istiqomah dengan iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan terakhir kita mohon kepada Allah, semoga kita diberikan oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah. Mereka yang akan mendoakan kita, mereka yang senantiasa mendoakan yang terbaik, baik ketika kita masih hidup di dunia maupun ketika kita menghadap kehadiran Allah Azza wa Jalla. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dan tutur kata yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bapak Abdul Latif. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada beliau atas pencerahannya, dan luar biasa dengan cuaca yang begitu hebat masih semangat memberikan pencerahan kepada kita di akhir tahun 2018 ini. Bapak Ibu sekalian, ada titipan dari panitia. Satu, bahwa yang belum menukar kupon terkait dengan santunan layan itu bisa langsung ke kantor nelayan yang belum menukarkan kuponnya itu. Yang kedua, nanti kepada bapak jeragan nelayan ini nanti kami mohon untuk ke gedung MI untuk ramah tamah dengan narasumber kita, Pak Yai kita, nanti bersama PDM, PWM, PCM dan pimpinan ranting Muhammadiyah bersama-sama di gedung MI kita melaksanakan sedikit ramah tamah untuk ada hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Dan Bapak Ibu, untuk doa yang kedua, sebenarnya tadi sudah ada doa dari Pak Mukti, tetapi sesuai dengan susunan acaranya yang diberikan pada Pak Yai Anin, ini Pak ahli hadis dan hafidz Quran yang satu-satunya yang ada di Desa Kandang ini Pak. Ini pada Pak Anin kami persilakan. Monggo Pak Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala mudwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sabba alaina khairas sabba wa la tanzi salihana a'taitana abada wa ja'alna fil ardi jadda wa la taj'alna fi ma'isyati jadda. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa isnatu amrina wa aslih lana dunyana allati huwa ma'asuna wa aslih lana akhiratina alladhi huwa ma'aduna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin wa dzakkirna ma ansani syayatin وانظر علينا بامتحان الناجحين مع الناجحين وآتنا العلم وفصل الخطاب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Nin, dan dari kami sebagai pembawa acara dan sebagai panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan atas segala yang kami persiapkan ini sungguh belum sempurna, dan dari kami sekali lagi kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.